Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Fian. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya ingin menceritakan tentang kisah Husain bin Ali. Husain bin Ali Abi Thalib adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Islam, terutama dalam tradisi Islam Syiah. Karena perannya dalam peristiwa Karbala, Husain adalah cucu Nabi Muhammad, lahir pada tahun 626 Masehi 4 Hijriah sebagai anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad. Kehidupan dan pengorbanannya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, serta mempertahankan nilai-nilai Islam yang sejati. Latar kehidupan Husain bin Ali lahir di Madinah di tengah keluarga Nabi Muhammad yang dihormati dan dicintai oleh umat Islam. Sejak kecil, Husain tumbuh dalam lingkungan yang religius dan dekat dengan Nabi Muhammad. Kecintaan dan perhatian Nabi kepada cucunya begitu besar sehingga ada banyak riwayat yang menyebutkan Nabi sering bermain dengan Husain dan saudara Hasan. Kedua cucu ini dikenal sebagai bagian dari Ahlul Bait, keluarga Nabi yang dianggap suci dalam tradisi Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi perpecahan terkait kepemimpinan umat. Perpecahan ini menciptakan dua kelompok utama, Sunni dan Syiah. Sementara umat Sunni mendukung kepemimpinan khalifah yang dipilih oleh komunitas Muslim. Kelompok Syiah percaya bahwa hak kepemimpinan umat Islam berada di tangan keluarga Nabi, terutama keturunan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, terjadi banyak konflik politik dan perang saudara dalam kekhalifahan Islam yang dikenal dengan fitnah pertama. Setelah Ali wafat, kepemimpinan Islam jatuh ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, yang kemudian menandai awal dari perpecahan lebih lanjut di kalangan umat Islam. Keberpihakan Husain terhadap kebenaran. Setelah Muawiyah meninggal pada tahun 680 Masehi, putranya Yazid bin Muawiyyah diangkat sebagai khalifah. Yazid adalah penguasa yang kontroversial karena banyak umat Islam, terutama para pendukung Ahlul Bait, melihatnya sebagai pemimpin yang tidak layak karena gaya hidupnya yang dianggap tidak Islami dan cenderung menyimpang dari nilai-nilai agama. Yazid memerintahkan agar Husain bin Ali mengakui kekhalifahannya. Namun, Husain menolak tunduk pada pemerintahan Yazid karena meyakini bahwa kepemimpinannya tidak sah secara agama. Penolakan Husain terhadap Yazid bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan perlawanan terhadap ketidakadilan dan tirani. Husain berpendapat bahwa seorang pemimpin Islam harus berperilaku adil dan mengikuti ajaran-ajaran Islam secara ketat, yang mana Yazid dianggap gagal melaksanakannya. Husain memutuskan untuk tidak mengakui Yazid sebagai kekhalifahan meskipun hal ini membahayakan nyawanya. Perjalanan ke Karbala. Pada tahun 680 Masehi, setelah penolakan Husain terhadap Yazid, situasi politik semakin memanas. Husain menerima banyak surat dari penduduk Kufah, Irak, yang mengundangnya datang untuk memimpin mereka melawan pemerintah Yazid. Mereka menjanjikan dukungan dengan perlindungan kepada Husain jika dia memimpin perlawanan. Dengan keyakinan bahwa rakyat Kufah benar-benar ingin memberontak melawan Yazid, Husain berangkat dari Mekah ke Kufah dengan keluarganya dan sekelompok kecil pengikut setianya. Namun,
Perjalanan ini berubah menjadi tragedi besar ketika pasukan Yazid mengepung rombongan Husain di dataran Karbala. Dekat sungai Efrat, tentara Yazid yang dipimpin oleh Ubaidullah dan Ziyad, gubernur Kufah, dan Jenderal Umar bin Sa'ad, ketika menghentikan akses Husain dan rombongannya ke air, menyebabkan mereka kehausan dan kelaparan di bawah terik matahari padang pasir. Tragedi Karbala. Pada tanggal 10 Muharram 611 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi, terjadi pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Karbala. Dalam pertempuran ini, Husain bin Ali dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 20 orang melawan ribuan tentara Yazid yang pertempuran ini sangat seimbang. Tetapi Husain dan pengikutnya mempertahankan diri dengan gagah berani. Satu persatu anggota keluarga Husain dan pengikutnya gugur di medan perang, termasuk putra-putranya dan saudara-saudaranya. Akhirnya Husain sendiri dibunuh dengan cara yang kejam. Kepalanya dipenggal dan tubuhnya dibiarkan di padang pasir. Kepala Husain kemudian dibawa ke Kufah sebagai tanda kemenangan oleh pasukan Yazid. Namun bagi banyak umat Islam, terutama penganut Syiah, kematian Husain di Karbala bukanlah kekalahan, tetapi simbol pengorbanan tertinggi demi mempertahankan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Husain dianggap sebagai syahid dan martir yang mengorbankan dirinya demi Islam yang sejati. Warisan dan peringatan Asyura. Peristiwa Karbala memiliki dampak besar dalam sejarah Islam dan terus dikenang hingga hari ini. Setiap tahun pada tanggal 10 Muharram, umat Syiah di seluruh dunia memperingati peristiwa ini dalam hari yang dikenal sebagai Asyura. Pada hari ini, umat Syiah mengenang pengorbanan Husain dan keluarganya melalui upacara duka cita, doa, serta pawai untuk memperingati penderitaan yang dialami Ahlul Bait di Karbala. Peringatan Asyura bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk melawan ketidakadilan, korupsi, dan penindasan. Bagi banyak orang, Husain menjadi simbol perlawanan universal terhadap tirani, bahkan di luar konteks agama Islam. Banyak tokoh sejarah baik Muslim maupun non-Muslim yang memuji keberanian Husain dan melihat perjuangan sebagai contoh moral yang luar biasa. Pengaruh Husain dalam politik dan budaya Islam. Perjuangan Husain dan peristiwa Karbala telah mempengaruhi perkembangan politik dan budaya di dunia Islam, khususnya dalam tradisi Syiah. Paham Syiah berkembang dengan keyakinan bahawa kepemimpinan umat Islam harus tetap berada di tangan keturunan Ali dan Fatimah, dan mereka menolak kekuasaan penguasa yang tidak berasal dari Ahlul Bait. Keyakinan ini menciptakan perpecahan yang mendalam antara Sunni dan Syiah yang masih berlangsung hingga hari ini. Di banyak negara yang mayoritas Syiah seperti Iran dan Iraq, peringatan Asyura memiliki makna politik yang kuat. Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 misalnya banyak dipengaruhi oleh semangat Karbala, di mana rakyat Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini melawan tirani Shah Pahlavi dengan meneladani perjuangan Husain.
Khomeini sering merujuk kepada Hussein sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.